Berarti tadi malam kita kena tokoh lagi. Ya. Nah, yang jadi masalah kita ini tokoh ini dari yang datang toh apa memang dari pusat? Karena kan nggak mungkin yang datang tadi malam itu ngerti semuanya kan gitu. Artinya dia pun ngomong ini berdasarkan omongan dari pusat. Berarti kalau demikian kan dari pusat pun udah nokok. Kiai, tolong kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan aswaja. Kenapa? Karena HTI dengan aswaja itu sama, Kiai. Kiai ini kan membeda-bedakan. Saya tanya balik sama mereka, kalau memang sama, kenapa kamu keluar dari aswaja dan ikut HTI? Kenapa keluar? Katanya sama. Akhirnya mereka diam. Lalu saya bilang, berarti kalau begitu HTI dengan aswaja beda, buktinya kamu keluar. Beda kan? Buktinya kalian keluar. Akhirnya mereka diam. Lalu mereka tanya, apa bedanya Kiai aswaja dengan HTI? Loh, kan yang keluar kamu, bukan saya. Mestinya kamu yang menerangkan. Adapun pertanyaan yang telah kami rangkum dari beberapa waktu yang lalu, begini Kiai, tadi malam sempat ada ya kalau melihat dari bahasa mereka tetap juga menyalahkan Kiai, padahal udah nggak datang, udah nggak berani, sok-sokan ngangkat telur, itulah istilah kita ya. Ini enak-enakan aja ya, nggak usah formal-formal jadi kata mereka, kami telah datang kepada Kiai. Waktu itu Kiai menulis bahwasanya kesesatan Hizbut Tahrir diantaranya memperbolehkan salaman sesama, memperbolehkan dengan lawan jenis. Satu. Yang kedua, memperbolehkan ciuman dengan lawan jenis. Itu kesesatan HTI yang kata mereka untuk tulis pada artikel atau apapun. Kata mereka sudah pernah terjadi tabayun. Yang tabayun itu 3 kali saja, yaitu Kiai Hafiz Abdul Rahman. Nah, kami minta penjelasan dan apakah benar, lalu bagaimana penjelasan di balik itu. Menanggapi pertanyaan tadi, apakah Ustadz Hafid Abdul Rahman pernah tabayun, klarifikasi ke saya? Tidak pernah. Ustadz Hafid Abdul Rahman ini tidak pernah datang ke tempat saya untuk tabayun. Masalah bolehnya berjabat tangan maupun bolehnya berilmu. Dan bolehnya berjabat tangan hari ini memang ada di kutub muqtamadah mereka. Istilah mereka namanya kutub muqtamadah. Itu kitab yang berjudul Al-Nizam Al-Ijtimai fil Islam karena pendiri Hizbut Tahrir Syekh Al-Mu'min Al-Mahdi. Jadi jabatan tangan laki-laki dan perempuan memang ini. Itu di kitabnya. Yang kedua, setelah saya ini disebarkan, ada orang HTI menulis buku membantah saya. Di situ dibilang saya ini liberal katanya. Padahal saya tidak ikut pendapat yang membolehkan jabatan. Mestinya kamu yang membolehkan jabatan tangan yang liberal. Dan ternyata yang menulis saya liberal ini di buku itu mengutip pernyataan Syekh Al-Mu'min Al-Mahdi yang mengatakan an-nalam san-nisa bi ghairi syahwatin laisa haraman. Meraba-raba menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu tidak haram. Padahal kita bersentuhan aja kan nggak boleh kan. Misalnya kita naik bis atau naik apa, atau di kerumunan ikhtilat, kalau sampai bersentuhan nggak boleh. Ini meraba-raba nggak apa-apa asalkan nggak syahwat katanya. Mana ada laki-laki normal meraba perempuan nggak syahwat sama perempuan? Kan nggak mungkin. Jadi artinya apa? Mereka ini mau tabayun sama kita, padahal di kitabnya ada. Mungkin mereka belum baca sama kitabnya. Kitabnya sendiri belum baca.
Yang kedua, fatwa mereka bolehnya berciuman ini sudah maklum, dilansir di mana-mana oleh tokoh-tokoh dunia internasional, dilansir. Dan ini bulletin yang mereka terbitkan dulu. Kalau berciuman dengan perempuan asal tidak ada niatan berzina, niatnya ya cuma cipika-cipiki aja misalnya, atau apa, selamat tinggal atau apa, itu tidak apa-apa katanya. Itu di fatwa mereka. Memang fatwa mereka betul itu ada. Di Timur Tengah itu tidak dibantah karena sudah maklum, buletinnya ada, bukti fisiknya ada ya. Kita ini nggak ada bukti fisik, itu ada sebenarnya bukti fisiknya, buletinnya, fatwa yang dikeluarkan oleh mereka memang ada. Cuma yang di sini ini kebanyakan nggak tahu sama ajaran HTI, ini nggak tahu. Dan ini beberapa kali saya ini di Tabayun HTI, seingat saya 2 kali. Pertama Agustus 2015, waktu itu masa-masa hari raya datang 7 hari. Pagi-pagi ada seorang kiai di Jember daerah saya nelfon saya. Kebetulan orang tua dan mertua saya itu muridnya ayahnya dulu, jadi kita dekat. Ada apa kiai? Kalau ada waktu kamu kesini. Siap. Ini ada tamu dari ibu kota, dari Eropa, dari Jakarta, dari Jogja, dari Eropa kesini. Kalau kamu yang menjumpai ini bagus karena kamu kan suka kemana-mana. Akhirnya saya ke sana. Sampai di sana, ternyata HTI mutabayyun dengan saya waktu itu. Lalu perkenalkan Pak Kiai, ini guru kami namanya Syekh Daniel dari Swiss. Ini namanya ini dari Bandung, ini dari Jakarta, dari Jogja. Diperkenalkan. Setelah ramah tamah, lalu mereka ternyata mutabayyun pada saya waktu itu. Kami mutabayyun Kiai. Tabayyun apa? Mengapa Banser NU, Pak Kiai kan pengurus NU di sini. Banser beberapa waktu yang lalu menurunkan bendera HTI. Kan bendera kami itu tulisannya La ilaha illallah. Apa NU gak suka dengan La ilaha illallah? Mereka langsung gitu bilangnya. Saya bilang, kalau La ilaha illallah, kami Ahlus Sunnah jangan ditanya suka gak suka. Itu jiwa raga kami, hidup mati kami. Ketika hidup kami senang baca tahlilan, mati ingin dibacakan tahlil. Kamu mungkin gak baca tahlil. Terus kata mereka, loh kenapa bendera kami diturunkan? Kan sudah cocok. Saya bilang kami itu hanya bikin bendera aja, dan itu propaganda. Propaganda aja kamu. Loh kok propaganda? Kamu tidak menjadikan La ilaha illallah, makna La ilaha illallah yang sesungguhnya, sebagai keyakinan yang seutuhnya dan sejati. Kok bisa? Saya tanya, apa makna La ilaha illallah? Mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Mereka diem. Nah, kamu gak ngerti kan maksudnya? Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, seperti disampaikan Imam As-Sanusi dalam Ummul Barahin. Yang pertama, apapun di alam jagat raya ini pasti butuh pada Allah. Yang kedua, Allah gak butuh pada apapun di jagat raya ini. Nah, Allah yang tidak butuh pada apapun dan dibutuhkan oleh apapun yang ada. Allah yang bagaimana? Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Nah, kamu wahdaniyatnya ini kurang. Karena menurut Ahlus Sunnah, wahdaniyat itu Allah Maha Esa. Allah itu Esa dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatan. Apa maksudnya Allah Esa dalam perbuatan? Semua perbuatan manusia, sengaja dan tidak sengaja, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Jadi menurut kami enggak, perbuatan manusia yang sengaja bukan ketentuan Allah, bukan ciptaan Allah. Kamu enggak beriman pada takdir. Nah, dengan begitu kamu melanggar wahdaniyat fis sifat, fil af'al, melanggar keesaan Allah dalam perbuatan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan.
Tapi menurut kamu enggak, yang kami lakukan dengan sengaja bukan Allah yang menciptakan, kami sendiri yang menciptakan. Ini namanya kan melanggar Al-Quran. Artinya la ilaha illallah hanya dijadikan bendera. Saya bilang begitu. Akhirnya kata Syekh Daniel yang dari Swiss itu di mana Kiai? Kami bilang begitu. Lah, antum punya kitab Asy-Syasyatul Islamiyah, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Itu putut muqtamadah kami. Buka juz 1 halaman 99. Dia bilang begini, fa'af'alul insan al-ikhtiyariyah la dakhla laha bil qada' wa la dakhla lil qada'i biha. Li'anna al-insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Perbuatan manusia yang disengaja gak ada hubungan dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan gak ngurus juga dengan itu. Karena manusia yang melakukan dengan kehendak dan pilihannya. Kan begitu di kitab kamu. Akhirnya kata yang Syekh Daniel, catat. Kok gitu ya HTI? Artinya apa? Mereka gak tahu saudara walaupun dipanggil Syekh. Saya bilang sama mereka, makanya habis ini kamu jangan naikkan bendera lagi di Jember. Kalau naikkan bendera lagi, saya suruh Banser turunkan lagi. Saya bilang gitu. Akhirnya selesai. Itu tahun 2015. Tahun 2017 HTI dibubarkan oleh pemerintah. Lalu tabayun itu saya tulis di Facebook dengan nama-namanya sama alur ceritanya waktu itu. Tulis. Kira-kira dapat 4 hari mereka datang ke rumah. Tapi Syekh Daniel gak ikut. Setelah datang kata mereka, Pak Kiai, kok nama kami dimasukkan katanya. Loh, itu kan realita fakta ya gak enak lah. Dan itu yang Syekh Daniel bukan Syekh Kiai. Siapa? Beliau itu Pak Daniel. Dan beliau ini kerjanya mebel katanya. Dulu bilangnya Syekh untuk nakut-nakuti gitu. Ini mereka saudara, memang kerjanya ya gitu. Masa mau ngurus negara kayak gini? Lalu seluruh dunia yang mau diurus lagi katanya. Kan nggak masuk akal. Ini contoh ya. Ini tabayun yang pertama. Tabayun yang kedua saya ceritakan juga lah. 2017 sebelum dibubarkan, ada ustadz-ustadz HTI. Saya nggak tahu kalau HTI awalnya WA dengan saya, Kiai, kapan ada waktu kosong di rumah, kita mau silaturahmi. Akhirnya saya janjian tanggal sekian kami di rumah. Akhirnya datang 4 orang. Nggak tahunya 4 orang ini pentolan HTI. Yang 1 orang sudah wafat. Yang 1 ini alumni Yaman. Bagus bahasa Arabnya, alim orangnya. Yang 2 orang ini sepertinya alim, yang 2 biasa-biasa. Sampai di rumah, setelah ramah tamah, mereka tanya pada saya, Kiai, tolong kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan Aswaja. Kenapa? Karena HTI dengan Aswaja itu sama, Kiai. Kiai ini kan membeda-bedakan. Saya tanya balik sama mereka, kalau memang sama, kenapa kamu keluar dari Aswaja dan ikut HTI? Kenapa keluar? Katanya sama. Akhirnya mereka diam. Lalu saya bilang, berarti kalau begitu HTI dengan Aswaja beda. Buktinya kamu keluar. Beda kan? Buktinya kalian keluar. Akhirnya mereka diam. Lalu mereka tanya, apa bedanya Kiai Aswaja dengan HTI? Loh, kan yang keluar kamu, bukan saya. Mestinya kamu yang menerangkan itu. Ya enggak lah. Ya gimana yang keluar kalian kok saya disuruh menerangkan? Karena mereka maksanya banyak perbedaannya. Apa? Di antaranya masalah takdir. Kalau kami Ahlus Sunnah meyakini semua perbuatan manusia sengaja dan tak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut HTI, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan dan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Itu melanggar ayat Al-Quran, diantaranya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Kamu enggak katanya, kalau perbuatan kamu sengaja, bukan engkau Allah yang menciptakan. Ini namanya kan melanggar ayat Al-Quran. Lalu kata mereka apa? Sebenarnya sama saja, Kiai. Sama gimana? Karena menurut kami HTI, Hizbut Tahrir, mereka ambil pendapat Mu'tazilah. Walaupun perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia, tapi menurut kami
Kemampuan manusia untuk berbuat itu ciptaan Allah. Kemampuannya dari Allah katanya. Saya bilang sama mereka, justru ini perbedaan kedua dengan kami. Perbedaan lagi. Kamu kan pernah di pondok dulu. Satu pondok dengan saya yang 2 orang itu. Satu alma mater. Satunya satu leteng, satunya mungkin di atas saya. Ingat pelajaran kelas 5 Ibtidaiyah, Kharidatul Bahiyah. Dalam Kharidatul Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir, beliau mengatakan faman yaqul bittaba'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh atau bereaksi sebab dirinya bukan karena Allah, maka dia kufur. Contohnya apa? Sakit kepala lalu minum obat. Ditanya, kok sembuh? Karena obat ini hebat. Bukan karena Allah, bukan. Karena obat ini aja. Tanpa ada urusan dengan Allah, maka ini kufur. Dan ini bukan orang Islam, ini komunis. Yang kedua, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'ayyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berefek, berpengaruh, bereaksi sebab kekuatan yang ditaruh oleh Allah di situ, maka dia adalah ahli bid'ah yang sesat. Dan itu kamu HTI. Jadi kamu ini menurut kami ahli bid'ah yang sesat. Mengapa? Karena mengatakan bahwa sesuatu itu bekerja karena Allah meletakkan kekuatan di situ. Menurut kami gak benar seperti itu. Sesuatu itu bereaksi, efek, berpengaruh, itu semata-mata bersamaan dengan kehendak Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Contohnya, Nabiullah Ibrahim dibakar. Kalau secara hukum alam ya, secara adat, hukum adi, api membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, malah gak terbakar. Mengapa? Karena Allah mencabut fungsi pembakaran api dengan firman-Nya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kamu harus menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Enggak panas api, malah Nabi Ibrahim santai di situ. Mengapa? Api gak punya fungsi membakar. Kalau punya fungsi membakar, itu Allah sebenarnya yang menghendaki api membakar. Atau misalnya pisau. Pisau ini kan fungsinya memotong. Tapi kalau Allah tidak berkehendak gak memotong, contohnya siapa? Nabi Ismail. Karenanya seperti obat gak punya kekuatan menyembuhkan. Kalaupun sembuh itu bersamaan kehendak Allah. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini 2 kali saya di Tabayun HTI datang ke rumah. Ya kalau Tabayun yang HTI yang awam-awam itu ya gak kita bicarakan lah. Ini yang ahli ilmu dan satunya syekh itu. Saya kira itu ya pertanyaan pertama. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang tadi ini tadi yang dia bilang tabayun masalah apa tadi? Berarti ini berita palsu. Ya, karena tadi malam dia bilang seperti itu. Wah, dia intinya malam tadi dia menyalah-nyalahkan kayak terus dan dia mempunyai catatan. Lalu dia sebutkan nama tadi Ustaz Hafiz Abdul Rahman pernah bertabayun 3 kali bahkan katanya pada kiai. Masalah apa tadi tabayunnya? Masalah tentang kesesatan HTI dalam memperbolehkannya salaman antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada keterkaitan hubungan. Itu ada. Okay. Ada di kitabnya memang. Maksudnya apa? Ada tabayun. Saya nggak pernah dihubungi oleh Hafid. Nah, berarti tadi malam kita kena tokoh lagi. Ya. Nah, yang jadi masalah kita ini tokoh ini dari yang datang toh apa memang dari pusat? Karena kan nggak mungkin yang datang tadi malam itu ngerti semuanya kan gitu. Artinya dia pun ngomong ini berdasarkan omongan dari pusat. Berarti kalau demikian, kan dari pusat pun udah nokok, udah ibu. Bagaimana mungkin menjadi ikutan? Wallahu a'lam. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.